Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Siti, hadir ya. Ani, hadir ya. Udin hadir juga ya. Rani, hadir ya. Dan Cynthia juga hadir ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, Ibu ingin tanya nih, kalian hari ini semangat tidak belajarnya? Semangat ya, baik, berarti sudah siap belajar nih. Oke, baik, untuk meningkatkan semangat belajar adik-adik, marilah kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengar lagu Garuda Pancasila, jadi pasti adik-adik sudah semangat belajarnya serta sudah siap belajar hari ini. Oke, jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran baru ya adik-adik. Kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan sahabatku, subtema 1 lingkungan dan manusia. Pembelajaran pertama adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu nih. Coba deh adik-adik perhatikan di sekitar tempat tinggal adik-adik. Di sekitar rumah adik-adik ada apa aja sih? Ya betul ya, pasti ada pepohonan, pegunungan, persawahan, ada jalan raya, serta ada perumahan. Itu semua disebut apa adik-adik? Nah, betul sekali ya, itu semua disebut lingkungan. Adik-adik tahu tidak, apa sih lingkungan itu? Nah, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama kita nih adik-adik manusia, yang mana kita memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa kita manusia memiliki hubungan yang paling erat dengan lingkungan. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Dikarenakan kita dan lingkungan ini memiliki hubungan yang erat.
Karena kenapa? Karena baik buruknya lingkungan itu adik-adik tergantung dengan perbuatan kita. Jika adik-adik memperlakukan lingkungan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang baik pula. Tetapi jika adik-adik memperlakukan lingkungan dengan buruk, maka akan tercipta lingkungan yang buruk pula. Maka dari itu adik-adik, kita harus memperhatikan lingkungan dengan baik, baik itu lingkungan sekitar kita maupun lingkungan di mana saja ya adik-adik. Oke, di sini ada gambar ya adik-adik. Gambar pertama itu apa adik-adik? Ya betul sekali ya. Gambar pertama yaitu gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang kedua. Iya betul ya. Jadi gambar kedua adalah gambar seseorang yang sedang menanam bunga. Kemudian gambar yang ketiga, ada yang tahu? Ya betul ya, gambar yang ketiga yaitu gambar warga yang bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan desa mereka. Kemudian gambar yang terakhir yaitu gambar seorang anak yang lagi menyapu pekarangan rumah mereka. Pekarangan rumahnya ya adik-adik. Nah, gambar-gambar ini merupakan proses atau langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan kita ya adik-adik. Jadi kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita, baik itu lingkungan sekitar kita maupun lingkungan yang ada di masyarakat, agar tetap bersih dan terjaga. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa kita ini tinggal di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia memiliki tingkat kemajemukan atau tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdapat kurang lebih 17.000 pulau loh adik-adik, yang mana terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di antara 17.000 pulau itu pasti terdapat perbedaan agama, budaya, suku, ras, dan bahasa, serta adat istiadat. Ya kan? Nah, jadi negara Indonesia ini dikenal dengan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, bahwa negara Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi karena perbedaan agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, serta perbedaan suku pula. Coba deh adik-adik perhatikan di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Pasti ada perbedaan suku kan antara teman sepermainan adik-adik ya kan. Nah, tetapi perbedaan yang ada di Indonesia ini tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah, yang ada menjadikan bangsa kita menjadi unik serta hidup rukun. Hal tersebut dieratkan dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya adik-adik, semboyan kita. Tahu kan artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya kan, maksudnya walaupun ada perbedaan agama, budaya, suku, bahasa, dan ras, tetapi hal tersebut tidak menjadi pemicu atau penghalang untuk kita saling adik-adik saling hidup rukun. Hal ini juga dieratkan dengan yang namanya toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi merupakan toleransi merupakan hubungan ya kan, yang saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antara satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Oke, adik-adik perlu tahu bahwa ada satu unsur yang paling penting di dalam lingkungan. Adik-adik tahu apa itu? Yaitu air. Nah, untuk menambah wawasan adik-adik tentang air atau manfaat air, coba deh kita baca bersama-sama wacana berikut dan kita buat bersama-sama peta pikiran. Ibu akan baca ya. Ya, wacananya yaitu, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kesabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kesabu Baru.
Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sangat sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Oke. Sekarang kita membuat peta pikiran dari wacana demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Pertanyaan pertama adik-adik, peristiwa apa yang terjadi? Ya, betul ya. Jadi peristiwa yang terjadi dalam wacana itu adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, di mana sih peristiwa itu terjadi? Ya, betul ya. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, betul ya. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sangat sulit didapat. Nah, dari wacana ini kita tahu ya adik-adik bahwa air ini sangat penting bagi kita. Air ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari kita ya adik-adik. Nah, ibu ingin tanya, adik-adik pernah mandi hujan tidak? Pernah kan? Ya. Adik-adik tahu tidak bagaimana proses hujan itu? Atau pernah tidak terlintas di pikiran adik-adik bagaimana sih prosesnya hujan itu? Bagaimana proses turunnya hujan ke bumi? Adik-adik tahu tidak? Oke, jadi ibu akan bahas ya. Jadi hujan merupakan bagian dari siklus air. Siklus air merupakan suatu proses sirkulasi hidrologi yang tidak pernah berhenti loh adik-adik, dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Oke, di sini ada gambar ya adik-adik bagaimana proses turunnya hujan. Oke, ibu akan bahas ya. Prosesnya itu bagaimana sih proses turunnya hujan atau bagaimana proses terjadinya hujan. Perhatikan gambarnya ya adik-adik. Pertama, air yang ada di dalam tanah dan air sungai serta air yang ada di lautan itu akan mengalami penguapan dan naik ke atmosfer, ya kan? Karena panasnya sinar matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi adik-adik. Lalu proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya yaitu proses penguapan juga, tapi ini terjadi pada jaringan tanaman. Jika evaporasi tadi terjadi pada skala besar, maka jaringan penguapan yang terjadi pada tanaman ini skalanya skala kecil ya adik-adik, yang disebut dengan proses transpirasi. Proses selanjutnya yaitu uap air yang sudah membentuk awan lama-kelamaan akan menjadi banyak, sehingga nanti awan akan berubah warna menjadi kehitaman atau keabu-abuan. Dan ketika awan tak mampu lagi untuk menahan debit uap air, maka akan turunlah rintik-rintik hujan ke permukaan bumi yang biasa kita sebut dengan hujan adik-adik. Proses inilah yang disebut dengan presipitasi. Proses selanjutnya yaitu air yang sudah turun ke bumi akan sebagian mengalami penyaringan dan masuk ke dalam tanah, dan ada sebagian pula yang sebagian pula jatuh atau dialirkan ke laut ataupun sungai serta rawa-rawa. Proses ini disebut infiltrasi adik-adik ya, disebut infiltrasi. Nah, dari siklus air tadi kita dapat ketahui bersama ya adik-adik bahwa air ini sangat bermanfaat sekali bagi kita makhluk hidup ya adik-adik. Apa saja sih manfaat air bagi makhluk hidup? Ada yang tahu? Oke, ibu akan bahas satu persatu ya. Pertama, manfaat air bagi manusia. Apa saja sih manfaat air bagi manusia? Yang pertama yaitu air sangat bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, serta untuk air minum. Dan manfaat yang kedua yaitu air juga sebagai sarana rekreasi ya adik-adik. Mungkin biasa adik-adik ya pergi ke pantai atau ke
water park. Kemudian yang ketiga, air juga berfungsi sebagai pembangkit listrik atau bermanfaat ya adik-adik sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang keempat, air juga biasa digunakan untuk keperluan pelayaran. Kemudian ada juga manfaat air bagi tumbuhan. Apa saja sih manfaat air bagi tumbuhan? Pertama, air berguna untuk pelarut zat hara, serta air juga berfungsi sebagai bahan utama fotosintesis. Adik-adik tahu kan apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis merupakan suatu proses pembuatan makanan ya adik-adik pada tanaman hijau, yang mana bahannya yaitu salah satunya air ya adik-adik, H2O. Kemudian air juga berfungsi untuk membantu proses respirasi pada tanaman. Kemudian air juga berfungsi sebagai air juga berguna bagi tempat hidup bagi tumbuhan air, contohnya eceng gondok dan teratai. Oke, selanjutnya itu manfaat air bagi hewan. Apa saja sih manfaat air bagi hewan? Pertama, air digunakan hewan untuk minum. Semua hewan butuh air untuk minum. Kemudian yang kedua, ada juga hewan sebagian yang tinggal di air ya, maka dari itu air bermanfaat untuk sebagai tempat tinggal bagi hewan air. Kemudian air juga itu berfungsi sebagai tempat berlindung dan bersembunyi ya bagi hewan. Oke, itu tadi manfaat air bagi makhluk hidup. Ya, kita ketahui bersama ya adik-adik bahwa air ini sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup ya. Oke, mungkin itu saja ya pelajaran ibu hari ini. Kalian ada yang tidak dimengerti atau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya ya, berarti kalian sudah paham semua ya. Baik, kalau begitu ibu yang bertanya ya. Oke, ibu ingin bertanya kepada Ani ya. Ani, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ya, betul ya. Jadi lingkungan merupakan suatu media atau wadah bagi makhluk hidup untuk mencari penghidupannya ya. Untuk tempat tinggal juga bagus ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pelajaran dari ibu ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Oke, untuk informasi besok mungkin kita akan lanjut pelajaran kita. Kita akan bahas lagi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, sebelum ibu akhiri, ibu ingin kasih dulu tugas ya. Oke, tulis semua ya tugasnya. Pertama, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Kemudian nomor 2, tuliskan cara-cara kalian dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian yang ketiga, jelaskan secara singkat proses siklus air. Paham semua tugasnya? Oke, kerjakan ya, besok ibu periksa. Oke, mungkin karena jam sudah, waktu mungkin sudah menunjukkan ya, mungkin waktunya sudah habis. Oke, ibu akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa ya belajar lagi dan kerjakan tugasnya. Besok kita ketemu lagi. Dan besok ibu akan langsung periksa tugasnya ya. Untuk ibu tahu kalian paham tidak apa yang ibu ajarkan hari ini. Oke, ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.